Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama di channel Abu Hisan ID. Pada kesempatan hari ini kita coba akan membahas tentang bagaimana membaca surat An-Nas dengan kaidah tajwid yang baik dan benar. Tentunya mengapa kita mulai dari ayat-ayat yang pendek? Ini adalah ayat-ayat yang sering kita baca, ayat-ayat yang mungkin sering digunakan oleh para imam. Tentunya kita harus bisa memperbaiki bacaan kita, terutama para imam ya. Terutama para imam yang sering menggunakan surat-surat ini di dalam sholatnya. Ya, langsung saja di sini teman-teman sekalian, kita baca terlebih dahulu. Teman-teman pun boleh langsung mengikutinya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menjadikan kita mudah untuk belajar Al-Quran dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja coba kita uraikan beberapa hukum-hukum tajwid terkait hukum-hukum yang ada di surat An-Nas ini. Ya, mulai dari bacaan bismillah ya. Bismillahi ya. Di sini ada huruf sin ya. Huruf sin itu tidak monyong ya bibirnya ya. Tidak dimonyongkan bibirnya. Maka di situ berbunyi bis ya. Bismillahi ya. Lamnya di sini walaupun tidak ada alif kecil, tapi dia tetap dibaca panjang ya. Lafaz Allah itu dikhususkan huruf lamnya, dia tetap dibaca panjang walaupun penulisannya di sini ya, terutama di Mushaf Madinah itu tetap dibaca panjang dua harokat ya. Bismillahi ya. Bismillahi ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim ya. Di sini ada alif lam syamsiyah ya. Ya, alif lam syamsiyah di sini lamnya tidak dibaca tapi langsung melebur di huruf setelahnya. Ya, dan huruf ra termasuk salah satu huruf alif lam syamsiyah. Jadi hi-nya di sini langsung masuk ke huruf ra ya, bukan bismillahirrahmani ya, tapi bismillahirrahmanirrahim ya. Dan lamnya di sini tidak lebih panjang dari dua harokat. Teman-teman boleh langsung mengikuti ya, agar tidak lebih dari dua harokat. Biasanya ada imam atau ada qari yang itu membaca lamnya itu lebih dari dua harokat. Sebenarnya itu menyalahi aturan kaidah-kaidah tajwid karena tidak sesuai dengan aturan tajwid yang sesuai. Ya, yang benar adalah yang hukumnya mad-tabi'i ya, maka dia dibaca dua harokat atau disebut mad asli ya, seperti itu.
Coba kita praktekkan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada ha, ya. Ada ha dhamir di sini, maka di sini dibaca lebih tebal daripada huruf ha di sini ya, untuk sifat Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita langsung masuk ke ayat yang pertama. Qul. Nah, di sini berhati-hati ya teman sekalian. Di sini huruf qaf jangan sampai menjadi huruf kaf. Ya, kalau qul itu lebih tebal daripada huruf kaf. Ya. Karena huruf qaf ini termasuk huruf isti'la, yaitu huruf-huruf yang ada di atas. Ya, sedangkan huruf kaf itu termasuk huruf istifal. Jadi dia tipis ya, teman-teman sekalian. Kita praktekkan huruf qaf terlebih dahulu. Qa, qi, qu. Qul. Ya, qa, qi, qu. Qul. Ya, qul a'udzu. Qul a'udzu. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Nah, kita perhatikan di sini ada huruf ain, yang di sini ada waw sukun, ya. Di sini ada mat tabi'i ya, ada mat asli atau mat tabi'i. Di sini ada panjang 2 harokat. Nah, di sini pun ada alif. Ini pun alif termasuk huruf mat, tapi di sini kenapa lebih panjang daripada mat tabi'i di sini? Karena ketika ada mat tabi'i yang letaknya di ujung dan ditutup dengan huruf yang kita sukunkan, maka ini disebut mat arid li sukun. Jadi boleh panjang hingga 6 harokat. Ya, teman-teman sekalian, kita ulang sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Sering terjadi kesalahan di sini ya, berhati-hati di huruf qafnya. Ya. Karena apa? Kalau misalkan ini menjadi huruf kaf, ya, maka ini nanti akan berubah makna ya, teman-teman sekalian. Maka perlu berhati-hati. Ya. Dan yang kedua, di huruf ba-nya, huruf ba di sini terkadang ada imam yang membaca itu tidak ditasjidkan, ya, dan ini perlu berhati-hati, ya. Kita ulang sekali lagi untuk lebih memperjelas ya, teman-teman sekalian. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Insyaallah mudah ya teman-teman sekalian, bisa diikutin. Untuk selanjutnya kita masuk ke ayat yang kedua. Nah, di sini huruf ma ya, hampir mirip dengan ayat yang ada di surat Al-Fatihah. Tapi ini berbeda cara membacanya. Karena di surat Al-Fatihah itu ada menggunakan alif kecil, maka itu mimnya ya dibaca panjang ya, teman-teman sekalian. Maka di sini khusus ya, atau di surat An-Nas ini huruf mimnya dibaca pendek, bukan maliki, tapi malikin nas ya, mimnya dibaca pendek, bukan malikin nas, tapi huruf mimnya dibaca pendek, malikin nas. Kita ulang sekali lagi, malikin nas. Huruf sinnya kembali ke huruf sin ya, jelas ya. Sa, si, su, as. Sa, si, su, as ya. Malikin nas ya. Kenapa huruf nun ya itu ditahan ya? Karena huruf nun termasuk huruf gunnah
yaitu huruf-huruf yang ditahan ketika dia ada tanda tasydid ya, teman-teman sekalian, seperti di ayat yang pertama tadi. Ya, berbeda dengan huruf ba yang bertasydid di sini. Ya, insya Allah nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang huruf-huruf gunnah. Ya, insya Allah kita akan menjumpai pembelajarannya. Kita pelan-pelan ya teman-teman sekalian. Huruf gunnah itu ada dua, yaitu huruf nun dan huruf mim. Ya, jika ada nun dan mim bertasydid, maka itu dibaca gunnah. Ya, ditahan sampai 2 harokat. Ya, kita ulang sekali lagi teman-teman. Malikin nas. Ya, kita masuk ke ayat yang ketiga. Ilahin nas. Nah, di sini lamnya ada tanda alif lam kecil. Maka di sini lamnya dibaca 2 harokat. Ya, huruf ha di sini berharokat kasrah bertemu dengan alif lam ya syamsiyah. Yaitu ada huruf nun di sini, yaitu salah satu huruf syamsiyah. Maka langsung melebur ke huruf nun, dan huruf nunnya berharokat tasydid, ya, ada tanda tasydid, maka dibaca dan ditekan 2 harokat, ya. Seperti ini. Ilahin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Ya. Paham ya, teman-teman sekalian? Kita masuk ke ayat yang keempat. Ya, di sini ada masuk ke hukum nun sukun ya, atau hukum nun mati. Nanti ini ada babnya pelajaran tentang hukum nun mati atau tanwin, ya, itu ada beberapa hukum. Nah, ini salah satu hukumnya ya. Langsung kita coba masuk saja. Insya Allah kita akan bahas juga nanti di pembelajaran yang akan datang. Itu membahas ya salah satunya hukum nun sukun atau tanwin. Nah, hukum nun sukun ya bertemu dengan huruf shin itu adalah hukumnya ikhfa, ya, ikhfa. Yaitu makna ikhfa ya adalah disamarkan dengan huruf setelahnya. Ya, jika ada nun mati atau tanwin ya, tanwin maksudnya yang garis 2, ya, misalkan garis yang ada di atas ini itu ada 2, ya, atau bisa disebut fathah tain, atau yang di bawah itu kasroh tain, atau yang di depan itu ada domah tain, ya, seperti itu teman-teman sekalian. Maka huruf nunnya itu disamarkan ya dengan huruf shinnya ya teman-teman sekalian. Seperti ini. Min syarril. Bagaimana cara menyamarkannya? Yaitu dengan langsung membentuk huruf shin. Ya. Jadi lisan kita atau mulut kita ketika mengucapkan nun telah membentuk huruf shin, ya, seperti itu, atau menyerupai huruf shin, yaitu huruf setelah nun sukun atau tanda tanwin, seperti itu ya. Kita ulang sekali lagi teman-teman. Min syarril, seperti itu ya teman-teman ya. Min syarril, dan huruf ra-nya di sini itu bertanda tasydid. Maka di situ langsung dimasukkan ke huruf ra dan tidak ditahan, karena huruf ra bukan termasuk huruf gunnah atau huruf yang bisa disebut atau idgham bi gunnah ya. Dan di sini huruf ra tidak ditahan, maka langsung dimasukkan dan langsung masuk ke huruf alif lam ya, seperti itu teman-teman sekalian. Langsung kita praktekkan lagi. Min syarril, min syarril, ya. Di sini ada alif lam dan langsung masuk ke waw. Nah, kenapa tidak langsung dimasukkan ke huruf waw? Karena huruf waw tidak termasuk huruf alif lam syamsiyah. Maka di sini alif lamnya yaitu digunakan, tidak melebur seperti tadi huruf nun di atas ya, teman-teman sekalian. Kita praktekkan sekali lagi. Min
syarril waswa. Nah, di sini huruf wawnya ada tanda alif dan di sini huruf alif termasuk huruf mad. Maka wawnya itu dibaca panjang 2 harokat, ya. Min syarril waswa, ya. Waswa, ya. Nah, kita lanjutkan di kalimat berikutnya. Min syarril waswasil. Ya. Nah, kita perhatikan bagaimana cara membedakan hukum alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah, ya teman-teman sekalian. Alif lam qamariyah, ya, sebagai gambaran saja, nanti kita akan ada babnya tersendiri tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, yaitu ketika alif lamnya itu dibaca, ya, dibaca, maka itu disebut alif lam qamariyah. Sedangkan untuk, ya, huruf nun di sini, ya, sebagai contoh, karena huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah itu memiliki jumlah yang cukup banyak, ya, itu terbagi menjadi 2, ya. Nanti dari 30 huruf-huruf hijaiyah itu dibagi separuh menjadi alif lam, ya, huruf-huruf qamariyah, dan separuhnya dibagi menjadi alif lam syamsiyah, ya. Sebagai gambaran saja bahwa ketika alif lam itu digunakan dibaca, ya, maka disebut alif lam qamariyah. Sedangkan jika melebur ke huruf setelahnya, yang dibaca setelahnya, alif lamnya saja ini diabaikan, maka disebut alif lam syamsiyah, ya. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita praktekkan sekali lagi bahwa ini alif lam qamariyah, ya teman-teman sekalian, karena alif lamnya itu dibaca atau digunakan. Ya. Seperti ini teman-teman sekalian. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Ya. Kita masuk ke ayat yang kelima, ya teman-teman sekalian. Alladzi. Nah, di sini ada ya sukun, maka huruf dzalnya dibaca 2 harokat, ya. Alladzi yuwaswisu fi. Alladzi yuwaswisu fi. Fi-nya di sini pun ada ya sukun. Karena memang di mushaf Madinah itu berbeda dengan mushaf Indonesia. Maka bagi teman-teman yang menggunakan mushaf Indonesia, ya akan menjumpai di sini ada ya sukun. Maka di sini ada ya sukun itu dibaca panjang 2 harokat, ya, sama seperti yang ada di setelah huruf dzal ini. Ya, kita praktekkan sekali lagi, ya teman-teman, bahwa di huruf mad itu ada 3, ya teman-teman, sebagai gambaran bahwa huruf mad ada 3, termasuk di sini ada huruf alif, ada ya sukun, dan ada huruf waw sukun. Ada huruf alif, ada ya sukun, dan ada waw sukun, ya teman-teman sekalian. Dan itu pun memiliki syarat-syarat. Jika ada tanda 3 ini, maka boleh dibaca panjang ketika, ya, ada tanda fathah. Kalau dia ada alif, ya, ada alif, ada huruf alif, nah, maka sebelumnya hurufnya harus berharokat fathah atau yang di atas, maka itu dibaca panjang 2 harokat. Untuk yang berikutnya di huruf ya itu dikhususkan bahwa sebelumnya harus berharokat kasroh, maka dia baru dibaca panjang, ya teman-teman sekalian. Sedangkan di huruf waw sukun, maka dia sebelumnya harus berharokat dhammah, baru dibaca panjang. Maka dicontohkan min syarril waswa, dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Waswa, seperti itu, ya. Di sini alladzi seperti itu, ya teman-teman. Dan sini fi sudu, dunya dibaca 2 harokat, ya. Kita ulang sekali lagi.
Alladzi yuwaswisu fi sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Ya. Fi sudur. Nah, untuk seseorang dikatakan fasih di dalam membaca Al-Qur'an, ya, bukan seberapa bagus ya dari iramanya, tapi bagaimana dia bisa konsisten ketika membaca mad asli. Apa itu mad asli? Yaitu mad tabi'i ya, salah satunya itu mad tabi'i ya. Di sini ada huruf alif, ada huruf ya sukun, ada huruf waw sukun. Maka dengan syarat-syarat yang kami sebutkan tadi, maka ketika dia bisa konsisten dengan dua harokatnya dan dia tidak berpindah ya, misalkan yang dua harokat menjadi 3, yang dua harokat menjadi 4 ya, dengan syarat seharusnya dia dibaca dua harokat, maka bisa dikatakan dia telah konsisten dan dia bisa dikatakan fasih di dalam membaca Al-Quran. Ya, kita bersama-sama belajar ya teman-teman sekalian, pelan-pelan saja insya Allah. Jika kita bersabar, jika kita benar-benar menginginkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, insya Allah bisa diikuti pembelajaran setiap hari apa yang telah kami bagikan ya. Maka kita lanjut ke ayat berikutnya ya teman-teman sekalian. Kita ulang sekali lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Lanjut ke ayat yang ke-6 ya teman-teman sekalian. Minal jinnati wan nas. Ya, teman-teman insya Allah sudah tahu, bagi yang sudah mengikuti tadi pembelajaran di atas, bahwa ketika di sini alif lam digunakan, maka hukumnya adalah ya, benar teman-teman sekalian, yaitu alif lam qamariyah. Minal jinnati wan nas ya, seperti itu teman-teman sekalian. Kita ulang sekali lagi. Minal jinnati wan nas. Kita ulang sekali lagi bareng-bareng ya teman-teman sekalian. Minal jinnati wan nas. Ya, seperti itu teman-teman sekalian ya. Kita ulang sekali lagi dari pertama. Ya, teman-teman bisa langsung mengikuti. Mudah-mudahan kita bisa membaca surat An-Nas dalam salat sunnah kita ya, atau mungkin dalam salat wajib pun boleh ya, karena surat An-Nas ini termasuk surat favorit ya teman-teman sekalian, sering dibaca oleh para imam. Ya, kita baca ulang dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti dari awal sampai akhir bisa mendapatkan ilmu tentang seputar tajwid dasar ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga yang mengikuti dari awal sampai akhir dan menyelesaikan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bisa istiqomah terus mengikuti pembelajaran kita setiap harinya. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah agar kita semua Allah jadikan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata yang salah, jika ada penjelasan yang mungkin kurang faham, teman-teman bisa mengulangi video ini sampai teman-teman faham, dan jika ada salah penjelasan
boleh teman-teman mencantumkan di kolom komentar. Mudah-mudahan kami bisa lebih baik lagi dalam memberikan materi setiap harinya. Ya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.